Selamat malam, perkenalkan nama saya Jin Kristi Manurung dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 133220007. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek pengenalan basis data, di mana dengan materi proyek ini adalah merancang, membangun, dan mengelola basis data di MySQL. Tujuan dari proyek ini yaitu agar mahasiswa mampu melakukan perancangan dan pengembangan basis data dengan menggunakan DMS MySQL. Deskripsi dari program yang telah saya buat yaitu sesuai dengan proyek akhir satu saya, yaitu yang berisikan ringkasan dari sistem yang akan dibangun atau target sistem oleh kelompok pengembang. Dan akan dijelaskan juga bagaimana website dibangun dan bagaimana user menggunakan sistem tersebut. Website yang akan dibangun adalah Ekowisata Kabupaten Toba, di mana website yang dibangun akan memberikan informasi mengenai wisata yang ada di Kabupaten Toba. Website ini juga diharapkan mampu dan memberikan masyarakat atau calon wisatawan tentang informasi dari setiap wisata di Toba. Sesuai dengan IRD yang di bawah, akan menunjukkan relasi atau hubungan antara objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail untuk sebuah perancangan suatu database. Baik, tugas yang pertama yaitu membuat rancangan basis data IRD dan melakukan translasi IRD menjadi tabel-tabel yang sesuai. Yang pertama yaitu gambar IRD diagramnya seperti ini, di mana yang memiliki 6 entitas yaitu ada admin, pengunjung, wisata, titik wisata, fasilitas, dan juga komentar. Di mana si admin dapat mengelola komentar wisata, fasilitas, titik wisata, dan juga pengunjung dapat mencari wisata, titik wisata, fasilitas, dan juga dapat menambahkan komentar. Gambar IRD translation seperti berikut, di mana gambar IRD translation-nya ini menambahkan atau menimbulkan adanya tabel baru, di mana itu diakibatkan karena adanya translasi yang many to many. Kita lihat seperti gambar di bawah. Di mana ini ada 4 tabel baru, ya, dapat kita lihat. Nah, selanjutnya, sesuai dengan gambar IRD di diagramnya itu, terdapat entity ya, di mana tadi tabel admin yang memiliki atribut dan juga tabel pengunjung, tabel wisata, tabel titik wisata, tabel fasilitas, dan juga tabel komentar. Yang kedua yaitu lakukan validasi terhadap rancangan Anda dengan konsep normalisasi. Baik, tabel dari setiap atribut seperti berikut, ada tabel admin, pengunjung, wisata, titik wisata, fasilitas, dan juga komentar. Dapat kita lihat seperti berikut. Nah, sesuai dengan tabel-tabel berikut, dalam konteks database, normalisasi itu proses yang mengorganisasikan struktur tabel dalam sebuah database untuk mengurangi redundasi dan juga anomali data, serta memastikan integritas data. Normalisasi ini juga dilakukan dengan mengikuti aturan dan tingkat normalisasi yang tertentu, di mana yang diterapkan oleh teori normalisasi yang telah dikembangkan, dan juga normalisasi ini memenuhi beberapa kriteria, yaitu setiap sel di dalam tabel harus berisi hanya satu nilai atau yang disebut atomik, dan juga setiap baris dalam tabel harus unik, tidak ada duplikasi, dan yang ketiga, setiap kolom dalam tabel harus memiliki nama yang unik. Jadi sesuai dengan tabel-tabel dari tabel tersebut, yaitu dapat disimpulkan bahwa keenam tabel tersebut itu sudah normalisasi, yaitu 1NF, dan tidak perlu lagi untuk melanjutkan normalisasi pada tahap 2NF dan 3NF juga. Dan yang soal ketiga yaitu lakukan pengembangan basis data sesuai dengan rancangan final, di mana yang menerapkan data definition language pada SQL. Yang pertama itu adalah pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Yang pertama ini adalah basis data dan tabel dari admin, di mana di sini untuk menampilkan basis data dari tabel admin itu kita menggunakan create tabel admin. Nah, di sini juga kita masukkan yaitu ada adminnya, yaitu atribut-atributnya. Kita masukkan ID admin dan juga nama admin dan kontak admin. Mengapa ID admin itu termasuk dalam integer primary key? Karena ID admin itu yang berisikan angka. Dan juga nama admin dan kontak admin ini sama juga seperti yang di atas, nama admin ini termasuk dalam varchar, di mana varchar ini saya buat dengan
tipenya itu ada 50, dengan maksimal juga ada 255. Dan sesuai dengan create tabel yang telah saya buat, inilah hasil tabelnya. Dan yang selanjutnya itu adalah juga dari tabel pengunjung, sama juga saya menggunakan create tabel pengunjung, dan juga ada dari wisata, wisata, fasilitas, dan juga komentar. Kita lihat seperti berikut. Dan ini adalah hubungannya sesuai dari create tabel yang telah saya lakukan. Dan selanjutnya itu adalah meminta enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah Anda pelajari. Nah, yang pertama saya melakukan data integrity constraint, yaitu primary key. Di mana yang pertama itu data integrity constraint pada admin. Saya menggunakan ID admin itu integer primary key, sama juga seperti selanjutnya ada dari integrity constraint pada pengunjung, constraint pada wisata, constraint pada tipe wisata, dan juga pada fasilitas komentar. Dan yang kedua itu juga saya menggunakan data integrity constraint foreign key, mana di sini saya menggunakan foreign key, ID admin, referensi admin, dan ID admin, dan juga foreign key, ID pengunjung, referensi pengunjung, dan ID pengunjung. Nah, di sini apa sih keterkaitannya? Nah, keterkaitannya di sini adalah di mana nanti ID dari si admin dapat berhubungan dengan si ID pengunjung juga. Sama juga seperti yang lainnya. Dan yang soal pada yang keempat yaitu melakukan aktivitas pengelolaan basis data atau yang menerapkan data manipulation language pada SQL. Nah, lakukan pengisian data dummy pada basis data yang Anda kembangkan. Di sini data dummy dari tabel admin saya lakukan yaitu select all from admin dan insert into to admin, atau di mana dari admin ini dapat kita masukkan ID adminnya, nama admin, dan kota admin. Di mana itu yang disebut dengan juga di mana tadi itu yang termasuk dari atribut si admin. Nah, saya memasukkan dengan value. Ini saya masukkan ID adminnya itu ada 007 dan nama si admin Jane Manurung dan juga kontaknya. Nah, hasil dari tabel data dummy tabel admin ini dapat kita lihat ya. Di sini sudah masuk ada adminnya 7, nama adminnya Jane Manurung, kontak admin itu ada 823223. Nah, di sini juga sama saya melakukan data dummy pada pengunjung, di mana di sini saya menggunakan data dummy tabel pengunjung itu ada 7 orang ya. Saya masukkan ada 7 orang. Nah, buat kita lihat di mana ini dari data si pengunjung ini memiliki ID yang berbeda-beda. Dan selanjutnya itu di wisata. Di wisata juga saya melakukan yang sama. Dan di data dummy tabel wisata ini saya hubungkan juga dengan si ID admin dan juga ID pengunjung. Nah, jadi ada 3 ya. Ada ID dari nama wisata, ada dari ID admin, dan juga ID si pengunjung. Jadi dapat berhubungan di mana ini kan ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti berikut. Sama-sama seperti yang lainnya. Dilihat. Nah, dan yang selanjutnya itu di sini kita disuruh untuk membuat 10 query yang menampilkan data dari satu tabel. Nah, di sini saya menggunakan 10 query yang berbeda-beda, di mana yang pertama itu saya menggunakan select all from admin, di mana di sini yang artinya kita memanggil atau menampilkan tabel dari si admin. Nah, sama ya seperti yang saya jelaskan tadi, adminnya itu hanya satu, yaitu hanya Jane Manuru yang memiliki ID-nya 7. Dan yang selanjutnya juga sini saya ada juga menggunakan select nama dari si wisata, ya, tabel wisata dengan di sini saya juga menghubungkan dengan namanya IDTP, nama TV, from TV wisata, where IDTP, itu yang di mana saya di sini melakukan pemanggilan. Dan yang selanjutnya juga sama ya sampai 10. Di sini ada select nama pengunjung, all from pengunjung, group by nama pengunjung. Jadi di sini yang artinya di sini kita disuruh untuk menampilkan nama si pengunjung dan juga di sini nama si pengunjung dan berapa kali dia ada di dalam tabel tersebut. Dan soal berikutnya yaitu
membuat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel di mana yang harus mencakup contoh inner join, left atau right join. Nah, yang pertama itu saya melakukannya itu select wisata, nama wisata, admin.nama admin from wisata, inner join admin on wisata.id admin yang sama dengan admin itu.id admin. Nah, di sini dapat kita lihat ya, dia menampilkan uh, tabel di mana ada nama wisata. Ini ya, dari sini. Nama wisata. Terus yang kedua itu ada nama admin. Ya, ini dia, ada pemanggilan nama admin. Jadi itu adalah kegunaan dari si inner join. Dapat kita hubungkan. Di mana juga yang sebelumnya kita sudah menghubungkan dari setiap tabel. Nah, sama juga seperti yang di bawah ya. Ada juga select all from wisata inner join admin on wisata.id admin sama dengan admin.id admin. Sini yang artinya kita melakukan pemanggilan dari si nama wisata ya. Nama wisata, juga ada alamat si wisata. Terus kita masukkan juga ID si admin, dan juga di sini ada nama si admin siapa aja. Nah, karena berhubung satu admin jadi tetap channel. Gitulah ya, sampai ada 10 inner join atau live atau inner join. Dan yang terakhir itu adalah membuat 5 penggunaan subquery. Nah, dari penggunaan 5 subquery ini, saya melakukan yang pertama itu select nama pengunjung from pengunjung dan where alamat email in select alamat email from pengunjung. Nah, di sini yang artinya kita disuruh untuk pemanggilan dari si nama pengunjung. Ini arti dari select untuk memanggilkan nama-nama dari pengunjung. Nah, nama-nama pengunjung di sini ada 7 orang, yaitu Erna, Okta, Tessa, Indah, Putri, Santa, dan juga Indra. Di sini juga ada ya yang kedua, yaitu select nama wisata from wisata, where ID wisata in select ID TV from TV wisata, where nama TV sama dengan wisata alam. Di mana yang artinya di sini kita ada disuruh untuk pemanggilan dari wisata alam, mana wisata alam itu dapat tergolong dari pantai pasir putih. Begitu juga sampai selanjutnya. Di sini juga ada select all from wisata where ID wisata in select ID wisata from tipe wisata where nama tipe sama dengan wisata alam. Di sini juga saya memasukkan dia ya, ada di panggilnya alamat wisata, ID admin, dan ID pengunjung. Begitulah yang dapat saya jelaskan hasil presentasi dari laporan proyek saya. Terima kasih.